ya, kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Hesti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Masih di subtema yang pertama. Sekarang buka buku kalian di halaman 20. Ini kita masuk ke pembelajaran kelima ya. Kelima dan keenam. Buka halaman 20 pada aktivitas yang pertama. Tapi sebelumnya bisa tanyakan terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang energi. Energi ada apa saja? Ayo masih ingat nggak? Ada energi matahari, terus air sama angin, ya kan? Nah, tapi kalau yang ada di dalam teks ini ya, teks bacaan di aktivitas yang pertama ini adalah tentang energi dari matahari. Tahu kan? Matahari itu apa? Tahu ya? Matahari itu ada di mana? Ada di atas. Kalau kita lihat matahari, apa yang kita rasakan? Yang pertama adalah panas. Kemudian dari cahaya matahari, dari matahari menghasilkan cahaya, sinarnya ke bumi, ya kan? Nah, kemudian apa sih manfaat dari matahari itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya? Kan matahari panas, sudah pasti kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti bisa membantu mama misalnya untuk menjemur pakaian. Nah, pakaian kita kering karena apa? Karena dari sinar matahari. Terus juga biasanya digunakan untuk pengeringan ikan asin. Tuh, ikan asin yang kalian makan atau yang pernah kalian makan itu juga dari bantuan sinar matahari untuk proses pengeringannya ya. Nah, kemudian dari percakapan di aktivitas pertama itu ada Radit dan kakak ya. Di situ mereka bercerita tentang ada yang tentang energi matahari yang tadi untuk mengeringkan pakaian, manfaatnya ya, sepatu dan lain-lain. Nah, di dalam teks tersebut juga diceritakan atau diberitahukan untuk bagaimana cara menghemat energi. Misalnya ya, cara kita untuk menghemat energi, misalnya kalau sudah siang, misalnya ini kita bangun tidur sudah siang, sudah terang, jangan lupa anak-anak langsung matikan lampu ya. Terus misalnya kalau untuk mengurangi atau menghemat energi, tidak usah menggunakan kipas, cukup buka jendela, buka ventilasi udaranya. Seperti itu ya. Itu adalah cara menghemat energi. Kalau menghemat energi air bagaimana? Kalau baknya sudah kita lihat penuh, jangan lupa matikan kerannya, jangan sampai meluber airnya. Kalau meluber kan artinya sayang kan, airnya terbuang begitu saja. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalian baca percakapan tersebut pada aktivitas yang pertama. Kemudian, berdasarkan percakapan di atas, lakukan identifikasi terkait informasi untuk menghemat energi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah jawabannya di bawah ini ya. Nanti kalau ada cara menghemat energi yang ada dari teks seperti yang tadi sudah kita bicarakan, boleh dicatat. Kalau masih ada mau tambahannya, kalian catat sampai 5. Bagaimana cara menghemat energi. Banyak ya caranya ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut ke halaman 21 pada aktivitas yang kedua. Tuh, perhatikan ya. Untuk bagian A dan bagian B itu adalah tentang apa? Yuk, tentang jam. Nah, kelas 1 atau kelas 2 pasti sudah belajar tentang jam. Terus juga kemarin kita sudah bahas kalau 1 jam itu terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. Nah, sekarang Miss ada jam. Ini ya, kelas 2 pasti sudah pernah belajar. Kalau yang kuning ini disebut dengan apa? Jarum yang panjang. Terus yang biru ini jarum pendek. Biasanya kalau yang panjang ini untuk menunjukkan menit. Kalau yang pendek untuk menunjukkan jam. Ya, ingat ya, 1 jam ada 60 menit. Jadi misalkan nih, ada contoh misalnya jarum pendeknya di angka 5.
kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Ingat ya anak-anak ya, bagaimana cara menghitung menit ini kan? Dari angka 12 ke angka 1, ini ada angka 5. Artinya ini adalah 5 menit. 5 menit, maju lagi ke angka 2, 10 menit. Maju lagi 15, 20, 25, sampai ke atas ke 60. Makanya 1 jam itu ada 60 menit. Oke, kembali lagi ya. Ini jarum pendeknya ke 5, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Artinya ini pukul berapa? Ayo. Ini adalah pukul 5 tepat. Ya. Kalau pagi biasanya kita sebut dengan pukul 5 tepat. Tapi kalau misalnya jam 5 sore berarti pukul berapa? Ingat ya, dari jam 12 siang ini jadi 13, 14, 15, 16, 17. Berarti pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ya, seperti itu ya. Jadi jam itu sampai 24 ya, sampai 24 itu adalah waktunya malam. Dari pagi, subuh, siang sampai ke malam ya. Ada 24 jam. Ingat, satu hari ada 24 jam. Oke, kembali lagi ya. Di aktivitas yang pertama, pada bagian yang A itu, perhatikan di nomor 1, gambarlah jarum panjang dan pendek sesuai waktu yang ditentukan. Jadi misalnya nomor 1 ya, itu pukul berapa? 01.00. Kalau 00 di belakangnya artinya itu adalah menunjukkan tepat ya. Jadi itu adalah pukul 1 tepat, dibaca pukul 1 tepat. Artinya, perhatikan jarum panjangnya kalau tepat tetap berada di angka 12. Pukul 1 ya. Pukul 1 berarti jarum pendeknya kita tarik ke angka 1. Nah, ini menunjukkan angka atau pukul 1 tepat. Kalau siang berarti ini pukul berapa? 13.00. Berarti kalau ini nih pukul berapa ini ya? 1.00, 01.00 itu menunjukkan berarti jam 1 malam ya. Jam 1 malam. Nah, kalau siang baru pukul 13.00 ya. Itu sebagai penambahan pengetahuannya. Nah, jadi ini adalah jarum pendek menunjukkan angka 1 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12 untuk menyatakan pukul 1 tepat. Ya, paham ya? Nah, itu adalah contohnya untuk yang nomor 1. Kemudian kalian lanjutkan nomor 2 itu pukul 3 tepat. Kemudian nomor 3 itu pukul 6 tepat. Kemudian pada bagian yang B, isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Nah, kalau yang bagian A tadi disuruh untuk menuliskan atau menggambar jarum panjang dan jarum pendek, pada bagian B ini coba perhatikan untuk yang nomor 1 ya. Pada saat pukul 8, nah pukul 8 tepat, perhatikan. Jarum pendek menuju angka berapa? Jarum pendek menuju angka 8. Jarum panjang tepat menuju angka berapa nih? 12. Seperti itu ya. Pasti anak-anak sudah paham, ini sudah pernah dipelajari pada kelas 2 kemarin. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan nomor 4 ya, itu untuk yang jam. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 22 pada aktivitas ketiga. Di sini diminta untuk mengelompokkan setiap kegiatan terhadap energi, mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Masih ingat ya, pengertian dari hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan ya. Seperti belajar menggunakan lampu, mendapat pasokan listrik yang cukup. Kira-kira kalian kelompokkan apakah itu merupakan hak atau kewajiban yang harus dilakukan terhadap energi, dan kegiatan tersebut merupakan ada yang sebagian tentang cara menghemat energi ya. Kalian kelompokkan. Kemudian kita lanjutkan pada halaman ke-23 di aktivitas pertama. Nah, masih tentang cara menghemat energi. Di situ ada teks upaya menghemat energi listrik. Nah, tadi ini sudah jelaskan kalau misalnya sudah terang, sudah siang, lampunya dimatikan. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalian baca teksnya terlebih dahulu tentang upaya menghemat energi listrik.
sampai ya di halaman 23 itu kemudian kalian kerjakan halaman 24. Ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5, bukan pertanyaan juga sih, tapi kalian harus melengkapi bagian berikut. Misalnya judul bacaan. Nah, artinya kalian tulis judulnya apa. Kemudian informasi penting. Kemarin sudah pernah belajar juga informasi penting itu cari mana yang merupakan informasi pokok atau informasi yang harus diketahui oleh si pembaca. Pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Paragraf sudah tahu ya. Kemudian isi bacaannya apa? Isi bacaannya itu adalah maksudnya dari ketiga informasi yang ada di atasnya tadi, isi bacaannya kalian tulis di bawah. Kalau isi bacaannya ini tujuannya apa? Kemudian atau bisa kalian tulis secara ringkas seperti itu ya. Oke. Kemudian kita langsung ke halaman 25. Pada aktivitas yang keempat masih tentang jam. Itu adalah matematika ya. Perhatikan untuk yang bagian A. Oh ya, karena cuma ada yang aja ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Jadi Miss kasih contoh. Ini dalam soal cerita ya. Nomor 1, Radit belajar kelompok di rumah Vina selama 1,5 jam. Mereka mulai belajar pukul 15.00. Maka mereka selesai belajar pukul, coba kita cek ya, coba lihat. Vina belajar tadi selama 1,5 jam. Kalau 1 jam itu ada 60 menit. Terus setengah jamnya berarti 30 menit kan? Jadi 1,5 jam itu sama dengan 90 menit ya. Nah, karena mereka mulai belajar pukul 15.00 tuh tadi Miss bilang 15.00 itu artinya pukul berapa? Pukul 3 sore, pukul 3 tepat, tapi waktunya adalah sore ya. Seperti itu. Kalau dia pagi atau subuh pasti dia pukul 03.00. Tapi kalau pukul 15 mulai dari 13, 14 seterusnya sampai 24 itu berarti dari siang ke malam. Jadi 13 itu adalah pukul 3 sore. Maka mereka selesai belajar pukul berapa? Nah, jadi cara mengerjakannya adalah kan mereka mengerjakannya mulai dari pukul 15.00 ya. Artinya 1,5 jam dari 15.00 itu pukul berapa? Berarti 1,5 jam. Coba kita naikkan 1 jam. Dari 15.00 1 jam kemudian adalah 16.00. Karena tadi diminta 1,5 jam, berarti 30 menit kemudian kan? Jadi 16.30 atau pukul 16 lewat 30 menit. Jadi jawabannya adalah 16.30 atau pukul 16 lewat 30 menit. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya pada halaman yang ke-26 kalian kerjakan evaluasi subtema yang pertama pada bagian yang A dan yang B. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss dan kita akhiri dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Selamat belajar.